Nah, kemarin kan itu terkait dengan biaya selanjutnya. Biaya selanjutnya itu berarti kan biaya ketika aset tersebut sudah dibeli atau selama pemanfaatannya nanti muncul biaya. Nah, terkait dengan biaya yang kita keluarkan setelah aset tersebut digunakan, nah itu kan ada dua jenisnya. Ada yang uh, jadi biaya periodik, ada yang dibebankan atau dikapitalisasi ke asetnya. Nah, uh, ini yang paragraf 12 itu adalah yang uh, pengeluaran yang dikategorikan itu pengeluaran yang periodik. Berarti nanti ketika keluar biaya terkait dengan aset tersebut, nanti pengakuan biaya tersebut itu jadi beban di paragraf 12 ini. Nah, itu contohnya adalah biaya perawatan sehari-hari, terus biaya habis pakai termasuk cukup cadang kecil. Jadi kan nanti kalau ada dia ganti-ganti apa yang sifatnya itu enggak nggak menambah umur manfaat atau kapasitas dari aset, maka pengeluarannya itu nanti bahan habis pakainya itu diakui sebagai beban-beban peralatan, berarti nanti kreditnya berarti kas, atau kreditnya nanti peralatannya, karena berkurang kan kalau kita beli peralatannya di awal. Nah, beban perlengkapan, bukan peralatan, perlengkapan. Bahan habis pakai itu perlengkapan. Jadi kalau ada nanti yang mau diganti kayak bautnya, itu kan kecil sifatnya tuh, nggak menambah umur manfaat dari aset atau menambah kapasitas dari aset. Nah, itu berarti jadi beban perlengkapan pada perlengkapan jurnalnya nanti. Terus perawatan, ganti oli misalnya. Itu jadi beban perawatan, beban maintenance pada kas misalnya. Sedangkan yang di paragraf 13 ini, itu kalau misalnya kita lakukan overhaul terhadap mesin kita. Overhaul itu ganti mesin yang besar-besaran beneran. Nanti itu dengan adanya kita ganti mesin ini atau ganti interior ini, itu akan menambah manfaat dari aset tersebut. Benar-benar menambah manfaatnya jadinya. Nah, baik itu dari segi umur, kapasitas, atau yang lainnya. Nah, contohnya di sini kan ada interior pesawat diganti, yang emang secara besar-besaran lah kita bongkar, kita ganti, benar-benar gitu. Nah, itu nanti diakuinya itu sebagai aset kan. Berarti kalau misalnya dia pesawat, berarti debit kendaraan, kreditnya nanti kas gitu. Atas pengeluaran pergantian interior misalnya kalau di sini kan. Nah, terus habis itu yang di paragraf 14 itu katanya supaya aset tetap sebagai contoh aircraft dapat beroperasi secara berkelanjutan perlu dilakukan inspeksi inspeksi teratur terlepas apakah terdapat komponen yang diganti. Dalam setiap infeksi signifikan yang dilakukan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Sisa jumlah tercatat biaya inspeksi yang terdahulu, jika ada, yang dibedakan dari komponen fisik dihentikan pengakuannya. Hal ini terjadi terlepas apakah biaya inspeksi terdahulu teridentifikasi dalam transaksi perolehan atau konstruksi aset tetap. Jika diperlukan, estimasi biaya inspeksi serupa masa depan dapat digunakan sebagai indikasi bahwa inspeksi ketika aset tersebut diperoleh atau dikonstruksi. Nah, jadi di sini inspeksi itu, jadi kan ada aset tetap itu yang nanti itu perlu inspeksi secara teratur. Nah, inspeksi ini apa? Inspeksi itu adalah kita cek misalnya inspeksinya ini beda ya. Jadi kalau inspeksinya itu yang emang bulanan, tahunan, yang sifatnya rutinitas itu kan sama kayak fungsinya sebagai perawatan atau maintenance kan. Nah, inspeksi yang di sini itu bukan kayak gitu, tapi inspeksi untuk memeriksa kira-kira misalnya aset kita itu kan umurnya biasanya jangka panjang.
Misalnya asetnya umurnya jangka panjang itu 20 tahun. Nah, anggap kita lakukan inspeksi itu 1 kali 5 tahun. Apa gunanya inspeksi 1 kali 5 tahun ini adalah untuk melihat kira-kira ada nggak yang emang perlu pergantian besar-besaran, nanti kayak kita perlu lakukan overhaul. Soalnya kan kalau umurnya udah 5 tahun, itu kan biasanya ada yang perlu diganti bagian-bagian dari mesinnya atau apa gitu kan, yang mungkin rusak. Itu kan nanti itu berarti ada perlu perbaikan yang besar-besaran itu. Nah, kalau yang untuk kayak gitu, itu pengakuannya untuk biaya inspeksinya itu diakui sebagai aset tetap. Berarti apa asetnya? Biaya inspeksi itu nanti dicatat debitnya diakui sebagai aset tetapnya tersebut pada kas kayak gitu. Jadi kalau dia inspeksinya inspeksi periodik, bukan yang sekali 5 tahun, 10 tahun, kayak gitu, yang sekali-sekali banget, nah itu dia diakui sebagai beban. Tapi kalau misalnya inspeksi yang teratur sekali 5 tahun, nah itu tuh diakui sebagai um, biaya perolehan. Nah, kemudian habis itu ini kadang-kadang itu eh kalau kita tahu dia bakalan diestimasi, bakalan pasti diinspeksi. Biasanya ketika kita memperoleh aset tetap tersebut, itu kita udah cadangkan biaya untuk estimasinya. Cadangan dari biaya estimasi ini kan ini ada nih estimasi biaya inspeksi itu berarti kita tetapkan di awal berapa kira-kira. Nah, itu nanti akan menambah harga perolehan di aset tetap yang di awal. Jadi nanti ketika pengeluaran itu benar-benar udah terjadi, benar-benar kita keluarkan di biaya inspeksi tadi, maka cadangan estimasi biaya inspeksi tadi berkurang nilainya. Terus habis itu baru kreditnya kas. Jadi tibanya estimasi biaya inspeksi ini itu hampir sama nanti perlakuannya kayak estimasi biaya pembongkaran di masa yang akan datang gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, masih ada orangnya? Masih, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke yang paragraf 15. Aset tetap yang memenuhi kualifikasi pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Nah, ini itu terkait dengan kan kemarin aset tetap itu diukur sebesar harga perolehannya. Nah, harga perolehan itu adalah seluruh biaya yang kita keluarkan sampai aset tersebut bisa digunakan. Nah, di sini itu dirincikan di paragraf 16 ini apa aja sih contoh-contoh biaya tetap biaya harga perolehan yang akan kita akui itu. Nah, ini dia. Ini harga perolehannya termasuk biaya impor pajak pembelian yang tidak dapat dikreditkan setelah dikurangi diskon atau potongan lain. Nah, jadi ini masuk ke harga perolehan dari aset nanti tuh. Berarti harga beli, kalau misalnya ada diskon berarti nanti dikurang, kalau ada potongan nanti dikurang berarti biayanya. Nah, kemudian habis itu eh kalau ada pajak atau biaya impor yang kita keluarkan, di mana pajak tersebut tidak bisa kita kreditkan di akhir periode nanti pada saat kita pelaporan pajak, maka itu akan menambah harga perolehan aset tetap. Tapi kalau misalnya dia bisa dikreditkan, maka dia nggak nggak masuk ke harga perolehan ini. Soalnya kan nanti itu ada PPN masukan, PPN keluaran gitu kan. Nah, kalau misalnya kita jual lagi barangnya, misalnya, maka eh, PPN-nya itu nggak dimasukin sebagai harga perolehan ini. Soalnya kan nanti kan kita pungut lagi dari konsumen. Kita pungut lagi dari konsumen, nanti dibayar sama konsumen pajak tuh, mengurangi pajak kita kan dari pajak masukan, pajak keluaran itu kan dikurangin gitu tuh. Nah, jadi kalau dia bisa dikreditkan ini maksudnya adalah pajak tersebut nanti di akhir pelaporan pajak
itu bisa mengurangi jumlah pajak yang seharusnya kita bayarkan. Nah, nah, jadi kalau pajaknya itu nggak bisa dikreditkan, baru dia dikategorikan sebagai harga perolehan. Tapi kalau bisa dia dikreditkan, maka kita nggak boleh masukin dia ke harga perolehan. Kemudian setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan. Ini kan berarti biaya biaya angkut, ongkos angkutnya untuk sampai ke tempat kita. Terus asuransinya, asuransi dalam perjalanan gitu kan. Nah, kemudian estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi aset tetap. Ini kan kewajiban yang timbul karena tujuan untuk keberlanjutan lingkungan gitu kan. Jadi supaya uh, untuk demi lingkungan, maka ada aturan pemerintah yang mewajibkan kita kalau kita bangun nanti harus dibongkar lagi gitu. Nah, estimasi biaya pembongkarannya di masa yang akan datang itu kita tetapkan sekarang berapa, itu akan menambah harga perolehan dari aset tetap tersebut. Kemudian habis itu paragraf 17, contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung itu contohnya ini adalah ini um, jadi ini biaya perolehannya. Terus yang ini biaya perolehannya juga. Jadi ini sama sampai sini itu biaya yang akan menambah harga perolehan aset tetap nanti. Ini biaya imbalan kerja yang timbul secara langsung dari konstruksi atau perolehan aset tetap. Kan kalau kita bangun bangunan, nanti biaya tenaga kerjanya nanti diakui sebagai eh, aset tetap, bukan beban gaji dan upah kan, tapi melainkan debit aset tetap, kredit nanti apa, kas gitu. Terus habis itu biaya penyiapan lahan untuk pabrik. Nanti eh, kita beli tanah untuk kita bangun, kemudian supaya bisa dibangun tanahnya misalnya ada apa gitu, ada rawa-rawa. Jadi berarti harus kita isi tanahnya dulu pakai timbunan. Nah, biayanya itu berarti masuk ke harga perolehan. Kemudian habis itu biaya penanganan dan penyerahan awal. Ini kayak biaya balik nama, notaris, akta notaris, IMB, dan yang lainnya. Kemudian biaya instalasi dan perakitan. Kemudian biaya pengujian aset, apakah berfungsi baik atau tidak. Kemudian fee profesional. Sampai sini ada pertanyaan. Yang sampai paragraf 44 itu paragraf 17 sampai 44 kan udah di video. Nah, kira-kira ada pertanyaan lain nggak? Ada pertanyaan nggak terkait dengan yang udah dicatat? Halo, ada yang mau nanya? Mana nih? Mana suaranya nih? Sudah jelas Bu yang di video Bu. Oke, kalau nggak ada, eh, berarti minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kumpul catatannya yang kemarin. Terus habis itu yang tambahan yang ini nggak usah dikumpul, tapi kalian catat aja nanti. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Ya.